Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rifki Kusuma dengan NIM SSI 2023-03-609. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper 3 yang berjudul tentang Indo-BERT Optimization for Sentiment Analytics on DeepSeek App Review yang dibuat oleh Mohsunan Unique Desiree A, Resiloy, Desi Endriani, Cici Suhaini, Bagus Sartono, Gary Alfadito. Di sini terdapat sentiment analytic, Indo-BERT data augmentation, hyperparameter, and DeepSeek dengan Hedges akurasi 93,95% dengan F1 score 0,94 dengan review Scarpet 2,672, hyperparameter config 24. Untuk outline presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang latar belakang dan tujuan, baik itu motivasi penelitian, gap riset dan tujuan studi. 2. Metodologi, terdapat dataset, pre-processing, augmentasi data dan arsitektur Indo-BERT. Yang ketiga ada hasil dan analisis perbandingan performa model, efek augmentasi dan HI parameter. Yang keempat terdapat kesimpulan dan saran yang temuan utama dan arah penelitian ke depan. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang latar belakang. Era digital dan opini publik merupakan ulasan aplikasi di Google Play Store yang mengandung informasi berharga untuk evaluasi produk dan pengambilan keputusan bisnis. Tantangan dalam bahasa Indonesia, model NLP sering kesulitan menangkap nuansa lokal bahasa Indonesia, bahasa dengan sumber daya resource terbatas. BERT dan Indo-BERT. Indo-BERT adalah model pre-trained BERT untuk bahasa Indonesia yang terbukti efektif untuk berbagai tugas NLP lokal. Di sini terdapat research gap. Yang pertama, penelitian augmentasi dan tuning pada Indo-BERT untuk ulasan aplikasi berbahasa Indonesia itu masih sangat terbatas. Terus tujuan penelitian di sini yang pertama meningkatkan performa Indo-BERT, menerapkan back translation augmentation, ketiga optimasi high parameter tuning, keempat analisis ulasan DeepSeek yang ada di Play Store. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang metodologi alur penelitian. Yang pertama data collect, yang kedua sentiment labeling, yang ketiga data splitting, yang keempat data augmentation, yang kelima pre-processing, yang keenam Indo-BERT atau modeling, yang ketujuh evaluation. Yang pertama data collection, terdapat web Scarpet Play Store yaitu 2672 review. Untuk sentiment labeling GPT 4o auto plus manual verification quotient K sama dengan 0,959. Untuk data splitting di sini 60% training, 20% val, 20% test. Yang keempat data augmentation, back translation Indo English Indonesia Marian MIDI. Yang kelima pre-processing, cleaning normalization, tokenization. Yang keenam Indo-BERT modeling, terdapat fine tuning plus high parameter tuning. Yang ketujuh evaluation, ada akurasi, precision, recall, F1 score. Untuk tool yang digunakan terdapat Python, Jupyter Notebook, Hugging Face, Indo-BERT, Marian MT, GPT-4o, Google Colab. Baik, yang selanjutnya terdapat dataset dan sentiment labeling. Di sini saya mengambil sumber data di Google Play Store, aplikasi DeepSeek Apps Review periode Januari sampai Mei 2025. Untuk total review ada 2672. Untuk distribusi label sentiment sudah terdapat positif 35,59%, netral 33,72%, negatif 30,69%. Selanjutnya augmentasi data processing. Back translation augmentation, teks Indonesia original diterjemahkan menjadi English Marian MIDI. Terjemahan balik Indonesia ke Marian MIDI untuk augmentation text atau label sama. Di sini terdapat tahapan processing. Yang pertama cleaning, hapus URL dan HTML tag, hapus karakter non alfabet,
lowest case semua teks, normalisasi karakter berulang. Yang kedua, normalization, ganti kata tidak baku, kasus normalisasi Kaggle, penyeragaman variasi bahasa. Yang ketiga, tokenization, Indobert word-based tokenizer, kosakata khusus bahasa Indonesia, subword segmentation. Yang selanjutnya, hyperparameter tuning dan konfigurasi. Di sini ada epoch, learning rate, batch size. Untuk epoch sendiri ada 3, 5, 10. Jumlah literasi training lebih banyak epoch, model belajar lebih dalam, resiko overfitting jika data sedikit. Untuk learning rate terdapat 2E-5, 5E-5 kecepatan update bobol model, 2E-5 lebih stabil dengan 5E kurang 5 lebih cepat konvergen namun bersifat tidak stabil. Untuk batch size ada 16, 32. Jumlah sampel per iterasi batch kecil 16, gradient lebih beragam, generasi lebih baik. Baik, selanjutnya hasil perbandingan performa model. Di sini terdapat akurasi tertinggi dengan 93,95%, dengan F1 score 0,94, akurasi terbaik 89,04 tanpa augmentasi 85,30% dengan random forest baseline TF min IDF plus RV. Baik, selanjutnya terdapat analisis efek augmentasi dan hyperparameter. Di sini efek augmentasi data, range akurasi dengan augmentasi 90,55% sampai 93,95% lebih sempit atau stabil. Range tanpa augmentasi 81,66% sampai 89,04%, lebih lebar, fluktuatif. Yang ketiga, augmentasi meningkatkan F1 score dan mengurangi resiko overfitting. Yang keempat, peningkatan waktu training 50% lebih lama karena volume data bertambah. Untuk efek jumlah epoch 10 memberikan akurasi terbaik pada data augmentasi. Pada non-augmentasi, epoch 10 justru bisa memicu overfitting. Epoch 3 cukup baik tapi belum optimal untuk konvergensi. Augmentasi memungkinkan training epoch lebih banyak tanpa overfitting. Yang ketiga, ever learning rate and batch size. LR2E minimal lebih stabil dengan 5E minimal konvergensi halus. LR5E minimal pada non-augmentasi menyebabkan konvergensi tidak stabil. Batches 16 menghasilkan akurasi gradient lebih beragam. Batches 32 pada non-augmentasi menurunkan performa. Selanjutnya terdapat evaluasi metrik dan relevansi model. Terdapat 4 metrik evaluasi model terbaik augmentasi. Yang pertama, F1 score, recall, precision, accuracy. Untuk perbandingan dengan penelitian lain, dengan model terdapat beberapa penelitian baseline RV, Shefullah, Krisyanto, Julianto. Untuk metode Indobert, AUG, TF min IDF plus RF, NLP Naive Bayes, TF IDF Chatbot, RNN LSTM. F1 score 0,94, 0,851, 082, 095, 096. Temuan kunci kombinasi augmentasi data plus hyperparameter tuning optimal. Epoch sama dengan 10, LR sama dengan 2E minimal batch 16. Secara signifikan meningkatkan akurasi Indobert dari 89,04 tanpa augmentasi menjadi 93,95%, peningkatan 4,91. Untuk kesimpulan dan saran, di sini kesimpulan data based translation terbukti meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Konfigurasi optimal epoch 10, LR2E min 5 batches 16 dengan augmentasi. Akurasi tertinggi 93,95% dengan F1 score 0,94 versus 89,04% tanpa augmentasi. Augmentasi mencegah overfitting dan memperluas representasi linguistik. Indobert unggul dibandingkan baseline random forest 85,30% secara signifikan. Untuk saran dan penelitian lanjutan, eksplorasi teknik augmentasi lain, synonym replacement pada fase generation, terapkan biasing optimis untuk hyperparameter tuning yang lebih efisien. Uji body lain, IL Enet, Robert untuk perbandingan mendalam, perluas ke tugas NLP lain, topic classification,
partner question answering. Adaptasi ke bahasa low resource lain, Malay, Tagalog, Thai. Baik, sekian presentasi dan tugas review paper matkul mata kuliah metodologi penelitian. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.